Baik, Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan dan juga para mahasiswa yang lain, kita lanjutkan. Tadi di pengantar sudah sampaikan sebelum mengerti memahami apa itu keselamatan, ya mengapa penting keselamatan, kapan direncanakan keselamatan, ya dan mengapa manusia penting diselamatkan. Ini sangat berhubungan dengan keadaan manusia yang berdosa, ya keadaan manusia yang berdosa, yaitu kalau di akademik dikatakan doktrin dosa ataupun hamartologi. Oke, nah kita harus belajar apa itu dosa, ya apa itu dosa, ya dosa. Jadi bukan dongan sahuta ya dosa, ya. Oke, nah kita perhatikan dulu pengertian dari dosa. Nah, pengertian secara umum. Jadi pengertian secara umum, dosa itu diartikan sebagai ketika orang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Ya, setiap agama kan punya hukum-hukum tentang Tuhan. Ya, kalau dilanggar itu berarti melanggar hukum Tuhan, maka dikatakan dosa. Ya, jadi ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan setiap agama, ketika mereka melanggar itu maka dianggap dosa. Kemudian perbuatan yang kurang baik atau kesalahan dilakukan terhadap orang tua ataupun mungkin negara itu juga dosa. Ini pengertian umum. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan pengertian umum maka timbul kecenderungan bahwa orang yang dikatakan berdosa atau dinyatakan berdosa jika ia secara terang-terangan melakukan perbuatan yang salah ataupun perbuatan pelanggaran tertentu. Nah, ini supaya kita bisa memahami pengertian umum dengan pengertian pandangan Kristen ataupun Alkitab, ya. Jadi kalau umum, jadi gini, kalau dia kedapatan melakukan pelanggaran terhadap agama atau melakukan perbuatan kesalahan, maka itu dosa. Yang tidak katakan itu dosa. Itu dosa. Menurut agama itu benar, ya menurut agama itu benar. Apakah juga pengertian dalam iman Kristen dalam Alkitab seperti itu pengertiannya? Tentu tidak, lebih luas lagi, ya lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Jadi orang yang hidupnya saleh, misalnya dia orang yang beramal, tidak melakukan suatu pelanggaran yang nyata, mungkin kita tidak ketahuan dia melakukan pelanggaran yang nyata, atau dia lakukan, atau orang lain melihat, oh dia tidak melakukannya. Nah, dikategorikan sebagai orang yang tidak berdosa. Nah itu. Nah ini, konsep ini tentu bertentangan dengan ajaran yang benar, ya ajaran yang benar. Sekali orang yang dikatakan orang yang berdosa hanya karena melanggar aturan agama, lalu kenyataan berbuat jahat, berbuat salah, baru berdosa gitu ya, dosa. Nah, jadi mengapa dikatakan dosa? Karena melanggar. Apakah hanya sebatas karena melanggar? Mengapa dikatakan dosa? Karena melanggar aturan agama. Tentu tidak. Ya, berbeda. Ya, berbeda. Nah, kita perhatikan. Sebab dosa bukan hanya mengenai perbuatan jahat. Bukan. Ya, tetapi termasuk juga sikap atau keadaan menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dengan demikian dosa ialah meliputi perbuatan jahat dan juga sikap hati yang salah. Nah itu ya. Nah orangnya baik loh, seringkali kita orangnya sangat baik, orangnya sangat dermawan, tapi ya dia nggak percaya Tuhan. Masa sih Tuhan tidak menyelamatkannya? Dia sudah banyak menyelamatkan orang, menolong orang, kan? Ya berbuat baik, tolong si A si B, tapi nampaknya dia nggak percaya Tuhan. Masa Tuhan nggak menyelamatkan? Nah ini konsep manusia, konsep manusia. Jadi jangan kita hanya melihat dosa itu ketika orang tidak berbuat baik, berbuat kesalahan baru dosa. Orang berbuat baik, beramal dan suka menolong orang lain, tapi menjauhkan diri dari Tuhan, ya, tidak punya sikap hati menghargai itu tetap dosa, ya. Karena setiap orang berbuat baik banyak motivasi, ya banyak motivasi. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk lebih jelas, maka selayaknya lah kita melihat apa yang dikatakan
apa yang dikatakan Alkitab mengenai dosa. Jadi Alkitab sangat jelas, ya. Jadi pegangan kita ya untuk mengerti kebenaran tentang dosa yaitu harus Alkitab, ya. Alkitab menjadi dasar kita untuk membangun. Jangan dengan pengertian umum atau pengertian agama lain, tidak, ya. Ya, salah, keliru. Oke. Karena itu kita perlu memahami berapa konsep dosa, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ya. Jadi perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Yang pertama mungkin sudah sering kita dengar ada kata istilah hata. Ya, hata. Ini kata hata ini ada muncul dalam Alkitab sebanyak 580 kali. Tapi nggak usah dicari-cari, Pak. Ya, ya, untuk cari-cari kata hata itu, ya nggak usah dicari-cari. Ya perlu terlalu banyak cari. Tapi kalau memang ada waktunya silakan juga dicari. Ini ya. Oke. Jadi secara literal kata tersebut itu berarti tidak mengenai sasaran, itu kata hata, atau kehilangan jalan, ya, kehilangan jalan. Dalam pengertian lain apa? Sasaran memang dicapai, tertuju pada sasaran yang keliru. Nah, seperti tadi itu, seperti tadi kan, dia menganggap dia sudah ada di jalan yang lurus, menurut pemahamannya dia sudah tercapai, ternyata keliru, ya, keliru dari pandangan Tuhan ataupun dari kebenaran Tuhan, ya, keliru. Nah, itu banyak. Ya, baru-baru ini yang saya dengar viral itu benar atau tidak, ya kan? Ya, di India sana, ya banyak sekarang ini marah dengan dewa-dewanya, marah dengan patung-patungnya, dibakar, ya mereka buang, ya dibakar karena tidak mampu menolong mereka dari COVID. Ya, akan banyak mereka di antara mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Ada terjadi baptisan massal, luar biasa, antri baptisannya. Ya, nah itu, ya itu yang saya lihat, ya kan? Nah itu luar biasa. Ya selama ini menganggap mungkin mereka sudah ada di jalan yang lurus, tetapi setelah mereka mengerti, memahami, ternyata kok ini tidak bisa menolong kami, kan gitu ya. Nah, oke. Nah, itu perlu kita pahami. Itu namanya kata hata, ya kata hata. Oke. Jadi gagasan kata hata itu mencakup dua makna, Bapak Ibu. Ya, dua makna. Yang pertama itu adalah disebut dengan secara pasif. Artinya secara pasif itu apa? Kehilangan secara total. Kehilangan secara total maksudnya gini. Misalnya, seseorang tidak memiliki iman kepada Yesus. Tidak memiliki iman kepada Yesus, tetapi juga tidak punya kepercayaan kepada sesuatu atau kepada siapapun. Itu namanya total. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak percaya juga kepada sesuatu, itu namanya total. Ya, total. Nah, berarti mungkin seperti ateis dan yang lain sebagainya, ya kan? Nah, itu. Nah, ini total. Nah, itu yang pertama dari kata hata. Lalu yang kedua, kalau tadi pasif, ini aktif. Ya, aktif. Ya, memiliki sasaran tertentu, tetapi mengenai objek yang salah. Artinya contohnya gini, seseorang memang tidak beriman kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak. Tapi dia mempercaya yang lain, mempercaya Allah-Allah yang lain. Bahkan mempercayai menyembah, bisa saja menyembah patung-patung. Ya, patung-patung berhala, arwah-arwah, orang mati. Bahkan mempercayai kakek neneknya yang sudah mati. Makanya sering datang ke pemakaman, ke kuburan, menengok, melihat apakah papa mamanya masih panjang umur atau tidak. Padahal udah di kuburan, udah jelas sudah nggak panjang umur, ya kan gitu ya. Ditanya ya kepada papa mamanya, opungnya atau kakek nenek, opa omanya itu. Ya sebelum ditanya minta rezeki, dia bawa dulu makanan kesenangannya. Ya, dibawa dulu, kalau dia dulu merokok masa hidupnya, dibawa dulu rokok kesenangannya. Makanannya dibawa yaitu ayam bok berek, dibawa. Rokoknya dibawa rokok yang dia senangi. Ya. Datang. Opa, anakmu sudah datang. Membawa makanan yang enak
kesenangan mbok berek, opak yaitu ayam mbok berek. Dan ini juga rokok saya bawa. Silakan dinikmati. Tapi sebelum dinikmati, opa, ada permintaan dari anakmu ini. Bicaralah di kuburan itu. Apa anakku? Ya gitu kan. Ada katakan, tambah-tambahkanlah rezeki buat anakmu ini supaya bisa memberikan makanan yang lebih enak lagi kalau saya datang nanti. Hidupku susah sekarang ini. Apalagi masa COVID seperti ini susah banget untuk mencari uang, mencari rezeki. Tambahkanlah. Nah ini hati-hati saudara, ini pekerjaan yang sia-sia. Ya, tapi masih ada yang seperti itu. Yaitu percaya kepada arwah-arwah. Ya kan, masih ada. Ini real saudara. Kan? Ya, ini ada jadi seperti itu. Ya, itu harus kita tolak ajaran-ajaran seperti itu dan kita kasihani orang-orang yang masih punya keyakinan seperti itu. Ya, oke. Nah, itu namanya hatta, dosa yang aktif. Jadi dia aktif. Ya, tidak percaya kepada Yesus, tapi dia percaya kepada yang lain. Ya, oke. Masih dalam istilah hatta, yaitu mempercayai sesuatu yang bukan kepada Allah yang cocok dengan konsep dosa yang diterangkan melalui makna kata hatta. Yaitu apa? Menjelaskan tentang dosa kejahatan moral, penyembahan berhala, dan berhubungan dengan upacara-upacara. Jadi kata itu bisa berbicara tentang penyembahan berhala tadi boleh, kejahatan moral iya, dan juga hubungan dengan upacara-upacara agama. Ya, upacara agama. Oke, lanjutkan. Ini mungkin setan tidak suka dia berbicara tentang dosa. Ya ini. Iya, benar. Amin. Jadi ini bukan dengan setan ya. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Masih istilah hatta, jadi sangat jelas bahwa pemujaan terhadap roh jahat di tempat tertentu, di laut, di kuil, di rumah, dan di tempat lain adalah dosa di hadapan Allah. Itu disebut dengan dosa hatta. Ya, kalau ada orang yang kita tahu seperti ini, bahkan mungkin masih udah percaya kepada Kristus tapi melakukan ini, kita harus kasihani, kita tegur ya. Jadi begitu juga penyembahan-penyembahan dan kepercayaan terhadap dewa atau orang tertentu ya, atau binatang tertentu, atau seperti ya kalau di Jawa Barat ini atau di Jawa ini ada namanya Nyi Roro Kidul. Nah itu ya, atau macan ya, atau binatang, sapi, burung hantu, naga dan lain sebagainya. Ini kejahatan serius di hadapan Allah. Ya, itu kejahatan serius. Itu dosa hatta. Ya, dosa hatta, ya. Itu disebut dengan dosa hatta. Kemudian istilah yang berikut kedua, ya, dalam perjanjian lama, yaitu pasa. Ya, bukan pasa ungu ya. Pasa ini bahasa Ibrani ini, ya. Yaitu kata pasa biasanya menjelaskan tentang kejahatan pemberontakan pribadi, ya, seseorang misalnya, atau pemerkosaan terhadap hak asasi milik orang lain. Nanti silakan dibaca Kejadian 31-36. Jadi kejahatan pasa itu adalah kejahatan yaitu pemberontakan pribadi, memberontak kepada Tuhan. Bahkan juga pemerkosaan terhadap hak asasi atau milik orang lain, ya, milik orang lain. Memaksakan milik orang lain jadi miliknya. Nah ini ya. Jadi dalam konteks ini pemahaman agamawi kata pasya itu menunjukkan apa? Pada kejahatan tertentu, khususnya apa? Pengejaran terhadap umat Allah. Jadi ada orang yang tidak suka dengan umat Kristen, ya kan? Dia kejar, ingin dia bunuh, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia percaya, sebelum dia menjadi rasul. Ya, dia mengejar umat Allah. Dia mengejar umat Kristen untuk dibunuh. Nah, itu dosa pasya, ya kan? Kemudian perkataan-perkataan yang palsu, ya, pura-pura, ya kan? Nah, itu ya. Perkataannya kelihatannya, kedengarannya baik tapi isinya palsu. Ada orang dunia mengatakan tong kosong, nyaring bunyinya, banyak bicara tetapi hatinya, isinya tidak ada, ya kan? Nah, itu ya. Nah, masih pasya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasya ialah suatu kejahatan melawan hukum dan juga melawan janji Allah.
Jadi akibat dari hancurnya hubungan seorang dengan Allah, maka bisa terjadi ada kejahatan ini. Ya, kalau tidak punya hubungan, tidak punya persekutuan, bisa saja dia melawan Tuhan, melawan janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, walaupun kata pasya diterjemahkan bagian dari pelanggaran, namun arti utamanya apa? Memberontak. Jadi arti utama dari pasya itu memberontak. Ya, memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada sesama, anak memberontak kepada orang tua. Nah itu adalah disebut dengan dosa pasya. Jadi jangan kasih nama anaknya pasya ya, nanti memberontak kepada papa mamanya. Ya, jangan ya. Nah, cari nama yang lain yang lebih bagus gitu ya. Kemudian pemberontak merupakan salah satu karakter dari orang kafir sebenarnya. Ya kan? Jadi pemberontakan itu ada sebenarnya apa sebenarnya? Orang kafir. Bukan kafir kayak firman, bukan ya. Ya, kafir artinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menolak Dia sebagai Tuhan. Ya, ya. Jadi ini adalah karakter mereka, suka memberontak kepada pemerintah yang ada, memberontak kepada presiden, ya kan itu. Nah itu ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus itu udah pasti memberontak. Ya, ini bukan ciri kehidupan anak Allah, bukan. Jangan sampai ada ya apa namanya roh pemberontakan bagi anak-anak kita. Ya, oleh sebab itu jika seorang telah percaya dan menerima Yesus masih memiliki kebiasaan suka memberontak, baik terhadap orang tua, terhadap orang lain, terhadap Allah apalagi, terhadap pemerintah, maka mungkin dia sudah lahir baru, tapi masih punya tabiat kafir. Nah kan? Lahir baru tapi punya tabiat kafir. Atau kemungkinan hanya beragama Kristen. Nah, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka dia suka memberontak gitu ya, memberontak. Oke. Istilah yang berikut yang ketiga, awon, bukan awan ya, awon, bukan juga rawon ya. Ya, awon, ya awon. Apa itu awon? Pengertian awan itu mencakup pengertian perbuatan salah maupun rasa bersalah. Ya, perbuatan salah, rasa bersalah. Mungkin kita seringkali mengalami hal yang demikian ya. Maka kata awon dapat dijelaskan, dipahami lebih spesifik lagi, yaitu menjelaskan tentang dosa kompromi. Dosa kompromi seperti Eli. Kita tahu ya, hamba-hamba itu mungkin pernah khotbah tentang Eli. Apa sih dosanya Eli? Padahal Eli itu hamba Tuhan, imam yang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, bisa mengalahkan ribuan ya Baal, dewa-dewa dan yang lain sebagainya. Nah kan, tapi kita perhatikan, ya kita perhatikan di sini, ya Allah murka terhadap Eli. Mengapa? Allah murka terhadap keluarganya, mengapa? Sebab ia kompromi terhadap dosa, yaitu dosa apa? Membiarkan anak-anaknya berbuat dosa tanpa ditegur atau dinasehati. Siapa dua anaknya itu? Ya, siapa anaknya Eli yang melanggar peraturan agama itu? Hofni dan Pinehas, Pak. Nah, itu dia ya. Nah, itu. Dibiarkan melakukan pelanggaran sehingga Allah murka, Bapak Ibu. Nah ini jangan sampai membiarkan anak kita ya tidak menghargai, menghormati Tuhan. Ya, apalagi dalam hal beribadah, Ini aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai anak kita punya dosa awon. Ya, dosa awon. Ya. Ya, dosa awon itu juga sebenarnya dengan dosa yang disengaja. Ya, dosa disengaja. Orang Israel dihukum Tuhan sebab telah mengetahui bahwa firman atau perintah Tuhan itu suci. Tidak boleh dibantah. Mereka tahu perjalanan mereka dari Mesir masuki tanah Kanaan. Di situ terjadi kepada ada pemberontakan, ada kompromi. Mereka sudah tahu firman Tuhan melalui Musa yang diterima oleh Musa. Firman Tuhan itu suci, kudus, tidak boleh dibantah, harus taati. Namun mereka kita perhatikan bersungut-sungut. Ya, hai Musa, lebih baik kami hidup dan mati di Mesir daripada kami mati konyol di tengah-tengah ya gunung gurun pasir ini dan di tengah lautan ini. Bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Ya kan? Makanan mereka dicukupkan,
Di gurun pasir yang tidak air, Tuhan berikan air. Di malam hari, ya supaya jangan tersandung kakinya, Tuhan berikan tiang api. Di siang hari supaya mereka jangan kepanasan, diberikan tiang awan melindungi mereka. Kurang apa lagi, tapi tetap memberontak. Hari-hari ini masih banyak juga seperti itu orang Kristen. Sudah diberkati, sudah ditolong pada saat kesesakan, pada saat sakit penyakit, tapi setelah keluar dari persoalan itu lupa Tuhan, ya tidak cari Tuhan lagi. Nah itu, jadi kita jangan sampai seperti itu, ya. Jadi ini, tapi mereka berusaha untuk merombak ketetapan Allah, mencoba mengubah undang-undang, boleh diubah. Ya, undang-undangnya manusia yang dirancang, itulah tugasnya DPR, itu membuat undang-undang, mengubah undang-undang sesuai dengan kepentingan politik, kepentingan negara, kan diubah. Tapi undang-undang Tuhan tidak boleh diubah oleh siapapun, tidak boleh diubah, ya kan? Nah, oke, ini penting. Nah, kita lanjutkan, itu awon, ya awon, ya ingat dosa awon, ya. Oke, nah sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Allah, cenderung kompromi terhadap dosa tertentu. Misalnya apa? Ya, ini awon. Misalnya membiarkan kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti mulai tidak suka berdoa lagi, sudah malas berdoa. Ya, merenungkan firman Tuhan juga sudah mulai malas. Ya, mengapa? Karena dia merasa telah dewasa. Hati-hati, ini awon, dosa awon. Orang yang tidak berdoa, orang yang kurang berdoa, mulai baca Alkitab, katakan kepada dirimu, aku sedang melakukan dosa awon. Nah, ya kan, dosa awon. Ya, itu kita bertobat, ya kan gitu ya. Kadang-kadang untuk diajak berdoa aja susahnya minta ampun, dosa awon. Nah, ya itu ya. Atau tidak lagi sempat belajar, ya belajar apa? Belajar firman Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan atau khotbah atau ceramah. Sebab merasa apa? Telah menjadi hamba Tuhan yang hebat, jadi tidak perlu persiapan. Sudah memiliki segudang pengalaman dalam pelayanan, tidak perlu berdoa lagi, tidak perlu menyembah Tuhan lagi. Ya, nah ini semua dosa awan, masih banyak yang lainnya. Kalaupun kita hamba Tuhan sudah banyak mengajar, ya banyak berkhotbah, ingat kita lakukan itu tanpa membangun hubungan dulu dengan Tuhan, tanpa doa dulu, pujian penyembahan dulu, percuma. Ya, mungkin orang lain diberkati yang mendengarkan, tapi kita sendiri hambar. Ya kan? Ya, itu. Oke, karena itu dosa awon, ya. Jangan kita pelihara dosa awon, ya. Kemudian yang berikut, konsep yang masih dalam perjanjian lama itu asam, bukan asam, ya. Ya, bukan asam di gunung, ya. Ikan di laut ketemu di belanga. Bukan itu, ya. Ini asam, ini maksudnya hampir seluruh penggunaan kata asam, ya, bertalian dengan apa? Upacara-upacara keagamaan. Ya, setiap agama itu kan ada, misalnya dilakukan oleh Israel di tabernakel atau di bait suci. Ya, nah itu kalau kita melihat di kitab Ibamat, bilangan Yesekiel, itu sudah ada aturan-aturan agama. Kalau memasuki bait suci, ya, atau untuk penentuan tabernakel, kita udah tahu ada aturannya. Kalau ada ruang maha suci, ya, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Nah, kalau kita melihat ya, itu ada aturan semua. Siapa yang bisa masuk ke tempat maha kudus? Ya, siapa yang bisa masuk ke tempat yang kudus? Di situ ada benda-benda semuanya ditetapkan. Ya, nah ini kalau sudah ada ketetapan seperti itu, ya, itu harus diikuti. Itu perjanjian lama seperti itu. Kalau enggak berarti melanggar. Bagaimana dengan gereja sekarang? Ada aturan enggak? Ada aturan juga. Ya kan, ada aturan juga. Ya. Dengan demikian inti dari pengertian kata asam ialah menunjukkan apa? Pelanggaran terhadap upacara ibadah. Ya, khususnya ibadah kepada Allah. Sekarang ini yang tren pelanggarannya pada saat ibadah apa? Orang lagi asik pujian penyembahan, dia main handphone. Ya kan? Ya, Facebookan pada saat di gereja. Ya, online, ya, dengan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Nah, ini dosa asam ini, bukan dosa kurang ajar, bukan dosa asam. Ya kan gitu ya. Nah ini. Kadang-kadang hamba Tuhan dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, ya.
Orang asik oleh pujian penyembahan, dia asik dengan handphonenya. Apa mempersiapkan diri pada saat ibadah, bukan persiapkan diri pada saat dia ada di rumah atau sebelum saatnya menyampaikan firman Tuhan. Dia persiapannya di mana? Ya, dibuka-buka itu di depan gitu. Orang lagi asik pujian penyembahan, ku sembah kau Tuhan, dia asik aja. Nah, ini hati-hati, dosa asam. Ya kan? Jangan sampai ada yang seperti itu, ya. Kalau dalam penyembahan pada saat firman Tuhan. Itu ya, itu penting diperhatikan. Jangan kita menganggap dosa itu hanya mencuri persembahan, korupsi, membunuh. Jangan kita sampai berpikir berdosa. Ya kan? Jangan, hal seperti ini ternyata dosa juga. Kemudian yang berikut, maksud yang ditekankan kata asam ini adalah seseorang yang melayani tidak diperbolehkan masuk dalam suci jika dosanya belum diakui. Nah, ini dia ya. Jadi ini boleh. Nah, setiap kita hamba Tuhan sebelum masuk ke gereja, sebelum melayani, mari kita bereskan dulu dosa kita kepada Tuhan. Mungkin ya. Mungkin kita sebelum ke gereja kita ada konflik dengan istri, konflik dengan suami, konflik dengan anak, ada sempat kita emosi, sempat kita marah, itu akan mempengaruhi hati kita, suasana hati kita nggak sejahtera. Mungkin kita sempat emosional, ya lebih baik apa? Jangan langsung hubungi orang lain, ganti dong saya untuk menyampaikan firman Tuhan, hatiku nggak sejahtera, gitu kan? Padahal udah diwartakan minggu lalu dia harus khotbah, tiba-tiba enggak. Gitu. Nah ini orang yang tidak bertanggung jawab, ini pengecut. Yang kita lakukan adalah bersujud di hadapan Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan di mana kita menyakiti hati orang, siapapun itu, mungkin istri, mungkin anak, mungkin mohon maaf. Baru naik ke mimbar Bapak Ibu. Itu ya, supaya apa? Ketika istri duduk atau suami duduk mendengarkan khotbah kita, ya, dia senang mendengarkannya. Jangan sampai di dalam hatinya, bicaralah kau di situ, di rumah kau nol. Kan gitu kan? Kau di khotbah di mimbar hebat sekali kau, tapi di rumah kau nol. Di hatinya seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi harus bereskan dulu di rumah. Baru kita naik ke mimbar, saudara. Ya, jangan simpan sakit hati, kepahitan, kebencian. Naik ke mimbar, berpura-pura, bersandiwara jadinya. Ya kan? Nah, itu. Jadi selain itu, seorang yang datang melayani di rumah Tuhan, motivasi yang salah, ya, motivasi yang salah seperti dia mau melayani karena mencari keuntungan, kehormatan, kesenangan pribadi. Nah, ini dosa, tidak berkenan kepada Tuhan, berarti dosa asam. Ya, itu dosa asam, ya. Nah, terus ketiga, perhatikan ini. Kalau motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Jadi jelas sekali bahwa pengertian kata asam lebih cenderung ditujukan kepada siapa ini? Kepada hamba-hamba Tuhan, saudara. Ini hamba-hamba Tuhan kita ini hari ini. Ini dosa asam ini lebih ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Iya. Kenapa? Melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, merupakan suatu pelanggaran atau dosa jika hamba Tuhan melayani dalam pekerjaan Allah dalam keadaan belum membereskan dosanya dengan keluarga kah, dengan orang lain atau dengan sesama pelayan, ya, atau juga dosa pada Allah secara langsung. Ini dosa asam, jangan. Jadi kalau kita ada konflik dengan majelis kita, dengan pengerja kita, dengan siapapun itu seorang gembala harus membereskannya, ya. Jangan sampai ada merasa satu yang lain tidak enak, tidak nyaman gitu, ya. Itu harus diselesaikan. Oke, itu dosa asam, saudara. Itu dosa di dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama, istilah-istilah itu, ya, istilah itu. Oke, saya berikan waktu 10 menit kita diskusi sebelum melanjutkan dosa dalam konsep perjanjian baru. Ada 12 dosa konsep perjanjian. Baik, Pak. Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Ya, dari Nabire, Pak, dengan Pak Beki, Pak.